Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dina Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22E. In this presentation, I will talk to you about theory of financial aspect. Aspek keuangan pada studi kelaikan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis. Investasi, penanaman modal atau yang sering disebut investasi, didefinisikan sebagai pemilikan sumber-sumber jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang. Menurut Mulyadi 2001, mendefinisikan investasi sebagai pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan mendatang. Investasi ini dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi jenis ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Kemudian yang kedua yaitu investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Investasi ini dimaksudkan untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi sulit untuk dihitung secara teliti. Kemudian yang ketiga yaitu investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan peralatan yang ada. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin dan peralatan adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Yang keempat yaitu investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya itu biaya modal. Biaya modal menurut Umar 2009 dimaksudkan untuk menentukan berapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Perlu untuk menentukan biaya penggunaan modal rata-rata dari keseluruhan dana yang akan dipakai, sehingga berdasarkan hal ini, patokan tingkat keuntungan yang layak dari proyek bisnis dapat diketahui. Selanjutnya yaitu peramalan. Menurut Render dan Heiser 2001, peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Peramalan memerlukan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Dalam peramalan ada 7 langkah sistem yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan. Yang keempat, memilih modal peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi dan mengimplementasikan hasilnya. Terdapat beberapa metode peramalan yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Di antaranya, yang pertama yaitu pendekatan awam. Model peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien. Sedikitnya metode ini menyediakan poin permulaan
di mana merupakan model yang lebih canggih yang kemudian dapat dibandingkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pergerakan rata-rata. Metode yang menggunakan sejumlah nilai data aktual historis untuk menghasilkan peramalan. Pergerakan rata-rata bermanfaat jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan tetap kokoh secara wajar selama bertahun-tahun. Yang ketiga, penghalusan eksponensial. Metode peramalan pergerakan rata-rata bobot lainnya. Ini melibatkan sangat sedikit catatan yang mempertahankan data masa sebelumnya dan mudah untuk digunakan secara wajar. Selanjutnya yaitu pendapatan menurut Ikatan Akuntansi 2009. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan, jasa, bunga, dividen, dan royalti. Dalam PSAK 023, pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, pendapatan timbul dari transaksi dan kejadian sebagai berikut. Yang pertama, penjualan barang. Meliputi barang yang diproduksi oleh entitas untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali, seperti barang dagang yang dibeli pengecer atau tanah dan properti lain yang dimiliki untuk dijual kembali. Selanjutnya yang kedua yaitu penjualan jasa. Biasanya terkait dengan kinerja entitas atas tugas yang telah disepakati secara kontraktual untuk dilaksanakan selama satu periode waktu. Jasa tersebut dapat diserahkan dalam satu periode atau lebih dari satu periode. Yang ketiga, penggunaan entitas oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk yang pertama, bunga, yaitu membebankan untuk penggunaan kas atau setara kas atas jumlah terutang kepada entitas. Yang kedua, royalti, yaitu pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang entitas, misal paten, merek dagang, hak cipta dan peranti lunak komputer. Dan yang ketiga, dividen, yaitu distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas, sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka atas kelompok modal tertentu. Selanjutnya yaitu biaya. Menurut Carter 2009, biaya didefinisikan sebagai alat tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada tanggal akuisisi dicerminkan oleh penyusutan atas kas atau aset lain yang terjadi pada saat ini atau di masa yang akan mendatang. Menurut Hansen dan Mowen 2009, perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Berikut adalah klasifikasi aktivitas yang mempengaruhi keluaran. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran atau biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan variabel. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have shared will be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.